Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan dan rahmatnya kita semua bisa hadir di masjid, salat subuh, salat maghrib salat maghrib berjamaah. Dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh kegiatan ibadah kita di malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Akhlaq dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian, kemarin kita baru saja menyelesaikan bab tentang al-iffah, iffah, menjaga diri, menjaga kehormatan diri. Nah, sekarang kita akan beralih kepada bab baru, yaitu bab tentang al-muru'ah. Al-muru'ah ini kalau dalam bahasa Indonesianya sering digunakan kata aslinya, tapi tidak muru'ah, tapi menjadi marwah. Ya, barangkali kita sudah sering ya dengar kata istilah marwah. Ya, marwah itu ya sering diterjemahkan dengan keperwiraan, ya. Tapi kita juga, keperwiraan itu apa ya? Ya kehormatan diri, ya, kewibawaan, ya. Ya. Marwah seseorang itu berarti kehormatan, ya. Jadi muru'ah itu sifat, marwah itu sifat. Ya, yang ada pada diri seseorang tentu saja, ya. Tad'u ila tamassuki bimakarimil akhlaqi, yang sifat itu mendorong kepada tamassuk itu ya berpegang kuat begitu, bimakarimil akhlak, dengan akhlak-akhlak yang mulia, ya. Wa mahasilil adat, dan juga berpegang kepada adat-adat atau kebiasaan atau tradisi yang baik, ya. Jadi sekali lagi, al-muru'ah, marwah atau keperwiraan
atau kewibawaan atau kehormatan diri itu diterjemahkan dengan sifat yang ada dalam diri seseorang yang mendorong seseorang itu mau dengan kuat berpegangan kepada akhlak yang mulia dan juga tradisi yang baik. Sebab kalau seseorang itu tidak punya dorongan untuk berpegang kepada akhlak yang baik tadi itu, sehingga dia kemudian melakukan akhlak yang buruk, ya jatuhlah dia, tidak terhormat lagi seseorang itu, ya, tidak punya wibawa lagi, tidak punya harga diri lagi, ya. Nah ini persis dengan yang disampaikan oleh penyair yang cukup terkenal, ya, Syauqi Bey, itu yang menyatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Jadi bahwa sesungguhnya tegak berdirinya suatu umat, ya, tapi juga saya kira tidak hanya suatu umat, suatu bangsa, suatu kaum, bahkan termasuk individu sekalipun, ya, itu tegak, punya wibawa, punya kehormatan, punya harga diri itu kalau akhlaknya tegak, ya, akhlaknya baik. Tapi kalau suatu bangsa, kaum, termasuk juga individu, kok kemudian akhlaknya runtuh, ya runtuh pula kewibawaan bangsa itu, keberadaan kaum itu, keberadaan seseorang itu, ya. Dan saya kira dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah bisalah mengambil banyak pelajaran dari berbagai macam peristiwa, betapa yang namanya berpegang kepada akhlak yang mulia itu penting. Kalau itu gagal di dalam berpegang pada hak yang mulia sehingga kemudian dia melanggar akhlak yang mulia itu dan melakukan akhlak-akhlak yang buruk, ya pasti jatuhlah seseorang itu. Dan kalau sudah jatuh tidak punya harga diri lagi, ya, tidak punya marwah lagi, ya. Marwahnya juga ikut runtuh itu, ya, ikut runtuh juga itu, ya. Nah jadi yang namanya marwah itu sekali lagi sifat dalam diri seorang yang mendorong untuk tadi itu, ya, melakukan akhlak yang baik dan menghindari akhlak yang tidak baik. Itu marwah itu seperti itu, ya. Ya, dengan marwahnya itu, dengan kehormatan dirinya itu, seseorang tidak mau melakukan hal yang buruk, tidak mau. Sebab begitu dia melakukan hal yang buruk, jatuh dia, ya. Ya misalnya, ya, sehebat apapun seseorang, ya, kalau kemudian dia korupsi itu kan melakukan tindakan yang tidak baik. Kok lalu konangan secara apa-apa. Konangan, ya pasti runtuh dia, ya. Orang sehebat apapun kalau kemudian kok kemudian melakukan akhlak yang tidak baik, selingkuh misalnya, lagi-lagi kalau konangan tuh, ya, konangan runtuh dia pasti itu, wibawanya, ya, marwahnya, ya, kehormatan dirinya runtuh seketika, ya. Ya meskipun toh, ya, yang bersangkutan itu ya masih bisa ketawa-ketawa, tapi sesungguhnya itu ya mungkin ya untuk ya mungkin ya, misalnya orang korupsi lalu ketangkap KPK kok masih bisa ketawa-ketawa, itu hanya mekanisme pertahanan diri saja supaya tidak lebih jatuh lagi mungkin ya. Tapi sebenarnya itu hatinya remuk itu, ya, keluarganya hancur, ya, semuanya ikut hancur itu. Nama baiknya yang dibangun sepanjang karirnya itu juga hancur lebur itu, ya. Ya, nah ini marwah itu, marwah kehormatan diri, ya. Jadi
kewibawaan, ya, keperwiraan itu. Ya. Dan itu sekali lagi sangat terkait dengan persoalan bagaimana berpegang kepada akhlak yang mulia dan tradisi yang baik itu. Ya. Ya banyak hal contoh ya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mau melakukan ini, tidak mau melakukan itu karena padahal mereka menjaga marwah itu. Ya. Ya contoh misalnya ya, tidak harus berkaitan dengan akhlak, termasuk tradisi yang baik. Yang sederhana misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu, nuwun sewu ya, orang itu tradisinya kalau resepsi datang ke acara pernikahan itu ya mestinya pakai pakaian yang bagus lah ya, tidak hanya rapi lah ya, biasanya yang terbagus biasanya itu ya. Ya. Apalagi kalau ibu-ibu itu pasti waduh masya Allah dandannya sampai berjam-jam itu ya. Ya, pakai ini salah, pakai itu salah ya toh. Ya, ganti ini, ganti itu ya toh. Ya. Itu dalam rangka menjaga apa itu? Menjaga marwah itu. Coba kalau bapak-bapak, ibu-ibu kok misalnya datang ke kondangan pakai celana kolor itu misalnya. Loh pasti nanti sampai di sana loh. Iki Pak Solehan apa wis ngene apa ya? Begitu mesti orang-orang gitu. Ya. Pasti begitu mesti. Itu hal yang sederhana kan ya Bapak ya, itu menjaga marwah itu seperti itu. Loh, itu baru tradisi, apalagi kalau terkait dengan hal yang diharamkan. Oh, tambah tidak mau lagi kita. Kita tidak mau mencuri, tidak mau korupsi, tidak mau berzina, tidak mau berselingkuh, itu dalam rangka menjaga marwah kita itu. Sebab betapa itu kita lakukan, marwah kita langsung hancur. Ya. Dan nuwun sewu masing-masing katakanlah ya kelompok tertentu itu ya punya marwah tertentu ya. Ya, makanya kita mengenal ada kode etik tertentu ya. Misalnya dosen ya, marwah dosen harus dijaga, marwah hakim, marwah. Oh, itu akhirnya ada kode etik yang harus dijaga itu. Ya. Marwah seorang kiai. Coba bapak dan ibu-ibu ya, kalau misalnya kita mengikuti kebiasaan di pondok pesantren itu tidak ada itu. Lalu kita lihat Pak Kiai kok nongkrong di warung itu tidak ada itu. Ya. Ya. Apalagi nongkrong di pos kamling tidak ada itu. Ya soalnya pasti itu marwahnya turun. Ya, menjaga marwah itu, ya menjaga marwah itu. Ya, menjaga marwah, harga diri, ya, kewibawaan, ya. Ya. Jadi makanya kiai itu tidak punya hiburan sama sekali. Ya, kiai zaman dulu nonton biskop itu tidak ada itu. Ya, itu dalam rangka menjaga marwah. Ya. Nah ini marwah ya, marwah itu muruah itu seperti itu, yang memang harus dijaga. Ya. Wong sing ora patut wae ora dilakoni apa meneh sing haram ya pasti lebih ditinggalkan lagi ya. Itu terkait dengan marwah tadi itu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Wasababuha, dan hal-hal yang bisa menjadikan seseorang itu memiliki marwah ya. Uluwul himmati ya, wasyarafun nafsi ya. Jadi orang itu akan punya marwah kalau di dalam diri seseorang itu ada himmah yang tinggi. Ya. Himmah itu apa? Cita-cita, keinginan, kemauan, ya, yang tinggi. Ya. Dan kemuliaan jiwa tadi itu. Ya. Orang itu pasti ingin menjaga kemuliaan jiwa tertentu ya, ketinggian cita-cita. Orang tuh pasti kepengen ini, tidak mau begini. Nah dalam rangka itulah yang kemudian menyebabkan orang punya marwah tadi itu, menjaga, yang kemudian harus dijaga marwah itu. Ya. Nah penjelasannya begini, fa inna man kana aliyal himmati syarifan nafsi
Karena sesungguhnya barang siapa yang memiliki himmah yang tinggi dan kemuliaan jiwa, kanat hoyatuhu, maka tujuan orang itu adalah ikhrazal ma'ali, ya, ingin mencapai hal yang tinggi-tinggi, ya. Makanya dia tidak mau kemudian menjadi rendah, itu tidak mau, ya. Ikhrazal ma'ali wa idrakal fadaili, dan kemudian tujuannya itu juga mencari atau mendapatkan keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah, keistimewaan-keistimewaan, ya. Wabtina al-makarimi, dan membangun kemuliaan-kemuliaan, wabadlan nada, badlan nada itu memberikan, an-nada itu kalau makna aslinya itu kesejukan, ya. Jadi memberikan kesejukan, ya, kebaikan lah, ya, kedamaian, ya. Jadi yang diberikan itu yang bagus-bagus lah, ya, kesejukan, kedamaian, kira-kira begitu, atau pemberian-pemberian lain yang baik begitu, ya. Wakafal adza, dan menahan menahan hal-hal yang menyakitkan, ya. Jadi semuanya bagus ini, ya. Jadi orang itu kalau dirinya memiliki sifat muruah, ya, marwah tadi itu, ya, itu tujuan hidupnya itu pasti tadi itu dalam rangka untuk mencapai hal-hal yang tinggi pasti, ya, cita-citanya tinggi, ya, ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan, apa saja keutamaan aja, baik itu keutamaan dunia, keutamaan akhirat, ya, dan juga membangun kemuliaan-kemuliaan, ya. Lalu kemudian juga memberikan kebaikan-kebaikan serta menahan keburukan-keburukan, ya. Jadi luar biasa kalau orang itu memiliki muruah itu. Sebaliknya kalau orang kok tidak punya muruah, tidak punya marwah, ya wis sak-sae. Sak-sae gitu, ya, sak-sae. Ya, kebalikan dari yang sudah disebutkan tadi itu tentu saja, ya. Nah, lalu kemudian masih diberi penjelasan wahia, dan sifat muruah tadi itu unwanul iffati, merupakan tanda, ya, atau simbol dari ifah, ya. Jadi antara muruah dan ifah ini memang beriringan itu, ya. Jadi kemarin ifah itu kan sudah kita sampaikan, ya, menjaga kehormatan diri itulah, sehingga kemudian orang punya muruah, ya, punya kehormatan diri tadi itu, gitu, ya. Jadi kalau orang itu punya muruah, berarti itu tandanya dia punya ifah, ya. Ifah sudah kita jelaskan yang kemarin itu, ya. Wan nazahah, jadi orang itu kalau punya sifat muruah juga punya sifat kesucian dalam jiwanya itu, ya. Wasyanah, dan juga penjagaan atau pemeliharaan, ya, tentu saja dari sifat-sifat yang tidak baik, ya. Jadi kalau orang itu punya sifat muruah, itu berarti tandanya dia punya sifat ifah, punya sifat kebersihan, kesucian, punya keterjagaan jiwa. Walidzalika, nah, la yura sahibul muruah. Nah, karena yang demikian tadi itu, yang karena sifat diri tadi itu, ya, bahwa yang punya muruah itu tandanya punya sifat ifah, punya sifat an-nazah, punya sifat asyanah, ya, ifah, lalu kemudian kebersihan, lalu penjagaan, maka tidak dilihat orang yang punya muruah itu, sahibul muruah, illa taqiyan, kecuali orang yang takwa, ya. Ya, jadi ujung-ujungnya, ya, orang itu kalau kok punya sifat muruah, ya, itu, ya, tidak lain itulah orang yang bertakwa, ya. Nah, orang yang bertakwa jelas, ya, orang bertakwa itu adalah orang yang
meninggalkan yang dilarang oleh Allah dan menjalankan yang diperintahkan oleh Allah ya. Jadi semua yang diperintahkan dijalankan, semua yang dilarang ditinggalkan. Nah, orang yang muru'ah itu ujung-ujungnya pasti takwa dia. Ya, takwa dia. Nah, lalu orang yang muru'ah itu juga ba'idan 'anil matami'i. Ya. Orang yang punya sifat muru'ah itu juga pasti jauh dari sifat tamak. Nah, sifat tamak kemarin sudah kita bicarakan. Pasti nggak punya sifat tamak pasti. Ya. Karena menjaga kehormatan dirinya tadi itu, ya. Orang tamak, orang rakus itu kan pasti tanda dari tidak menjaga kehormatan dirinya itu, dan pasti tidak disukai orang gitu kan. Ya. Rendah pasti orang yang tamak itu. Ya. Ya. Lalu masih diteruskan radiyan bima qasamahullahu lahu. Orang yang punya sifat muru'ah itu juga pasti dia ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ya. Ghaira nadhirin ila ma fi aidin nas, dan tidak melihat apa-apa yang ada di tangan orang lain. Ya. Ya, jadi ya memang mirip-mirip dengan ifah memang ya. Jadi orang yang muru'ah itu ya tidak ada lain, pasti dia itu orang yang bertakwa ya. Orang yang jauh dari sifat tamak, orang yang ridho dengan pembagian yang Allah sudah berikan kepada dia ya, dan dia tidak melihat ya, dan ingin terhadap apa yang ada pada tangan orang lain ya, dia sudah cukup dengan apa yang ada pada dirinya sendiri. Nah, orang yang tamak itu diantaranya tadi itu karena selalu ingin mendapatkan apa yang ada pada tangan orang lain tadi itu ya. Nah, itu jadi Masya Allah ya, sifat muru'ah ini luar biasa ya. Jadi kalau sifat ini ada pada kita, Masya Allah ya. Nah, lalu yang terakhir di dalam kitab Taisul Khalaq ini disebutkan salah satu hadis Nabi yang menunjukkan terpujinya sifat al-muru'ah itu. Wa mimma yadullu ala madhil muru'ati, dan dari hal yang menunjukkan terhadap terpujinya sifat al-muru'ah itu, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, dawuhnya Kanjeng Nabi ini bunyinya begini, innallaha yuhibbul ma'aliyal umuri wa asyrafaha. Sesungguhnya Allah itu mencintai ma'aliyal umur, itu hal-hal yang tinggi ya, wa asyrafaha, dan hal-hal yang mulia ya. Ya, jadi ketinggian akhlak ya, yang itu tadi diharapkan kemudian juga bisa menjadikan seseorang itu menjadi terhormat tadi itu ya. Nah, ini itu terkait dengan sabda Nabi yang memberikan pujian bahwa orang yang muru'ah, yang tadi itu ya, memiliki ketinggian himmah, memiliki kemuliaan jiwa ya. Nah, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu-ibu semuanya ya, kita semua ini memiliki sifat al-muru'ah ini ya. Sifat yang mendorong kita sekali lagi untuk senantiasa berpegang teguh kepada akhlak yang mulia dan juga tradisi yang baik ya. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita itu terpuruk di dalam akhlak yang tidak baik dan juga tradisi yang tidak baik. Sebab kalau kita terpuruk dengan akhlak yang tidak baik, terpuruk dengan tradisi yang tidak baik, itu pasti akan menjadikan diri kita juga
hilang marwah kita, hilang kehormatan diri kita itu. Ya. Nah, sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk orang yang punya sifat muru'ah ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.